kira yang dilakukan polisi ya. Jadi saya terima fakta apakah itu semua menyusul atau tidak. Jadi saya nggak tahu prosedur pembuktiannya apakah yang masuk polisi atau tidak, saya nggak ngerti. Dan yang di polisi saya nggak ngerti kayak apa. Oke, tadi kan saksi ahli bilang mendistribusikan dan lain-lain ya. Kalau yang didistribusikan itu adalah sesuatu yang sudah diposting duluan oleh orang lain, saya ini misalnya ke beberapa, apakah masuk unsur dalam 27B ayat 2? Ini beda konteks. Jadi tadi kan menunjukkan atau mentransmisikan itu masuk unsur. Saudara bilang tadi informasi yang sudah disebarkan oleh orang lain. Ya. Itu beda dengan di sini. Itu apakah ada ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia? Itu masuk salah satu yang mana itu? Oke, ada ini juga seperti itu. Oke, saya balik lagi. Kalau rahasia itu ternyata orang lain sudah membukanya terlebih dahulu, bukan saya orang pertama. Berarti yang harus tidak memenuhi juga yang satu lagi ada ancaman pencemarannya apakah? Jadi ini kan akal. Ya. Jadi kalau A, B-nya gugur, A-nya tetap ada. Ahli tolong dengarkan. Dakwaannya di ahli ya. Ini adalah hukum ahli ini yang sudah diposting sama orang banyak, ya sudah didistribusikan sama orang banyak. Saya bukan orang pertama, mungkin saya orang yang 10 sekian banyaknya. Kalau hanya Marito saja, apapun memenuhi unsur 27B ayat 2, bagaimana menurut ahli? Apakah jadi untuk memenuhi apa saya katakan kembali, saya bingung juga sebenarnya dengan pertanyaan ini, tapi saya katakan kembali kalau ada informasi tersebut terlepas itu dari dibuka atau sebelumnya, tapi itu ditajukan untuk tujuan memaksa orang memberikan suatu barang dengan ancaman pencemaran, itu tetap memenuhi unsur pasal 23 ayat 2. Ahli, ini yang dibicarakan ini ya kasusnya Reza Gladys ya ahli ya. Reza Gladys ini sudah ada video permintaan maaf bahwa dia menjual skincare overclaim. Saya punya video, ya. Jadi dia mengakui skincare dia overclaim dan sudah dirilis sama BPOM bahwa skincare dia tidak ada izin BPOM-nya. Ya. Menurut ahli, karena ini bukan rahasia, karena yang memposting terlebih dahulu itu bukan saya. Saya menanyakan, kalau bukan saya orang yang pertama kali yang mendistribusikan, apakah masuk unsur 27B ayat 2? Jadi dalam kasus ini yang saya lihat, kenapa memenuhi unsur ini? Karena ada ancaman pencemaran dengan menunjukkan maksud pengumpulan di sini. Ancaman menurut ahli apa? Ancaman menurut ahli apa? Ada tadi ancaman menurut ahli saya apa ancaman itu? Yang mana? Tadi dibahas bisa dulu. Yang mana? Tolong dibacakan. Dari tadi ada yang ancaman. Membuka air. Ahli 1, ahli kedua, semua cuma ngomong pengancaman, pemerasan itu saja. Ahli harus netral loh. Coba tunjukkan yang mana menurut ahli masuk unsur ITE 27 ayat 2. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh ahli bahasa saya. Masih ada pertanyaan? Masih. Menurut saudara ahli, apakah bisa seseorang menceritakan masalah atau pengalaman pribadinya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Tidak. Itu ahli. Ngomongnya itu cepat. Tidak, tapi saya sebenarnya konteksnya dulu. Baik, selanjutnya. Apabila yang disampaikan adalah sebuah kritik terhadap produk termasuk dalam unsur pencemaran, padahal kritik tersebut didasarkan pada sebuah fakta yang menyatakan bahwa suatu produk kecantikan tidak memiliki izin BPOM. Bagaimana menurut Anda? Nah,
ancaman artinya ada ancaman macam-macam dengan mengancam akan Adi, tidak ada pertanyaan saya ancaman. Adi, kalau dengarkan Adi. Apabila yang disampaikan adalah sebuah kritik terhadap produk termasuk dalam unsur pencemaran, padahal kritik tersebut didasarkan pada sebuah fakta yang menyatakan bahwa suatu produk kecantikan tidak memiliki izin BPOM. Bagaimana pendapat Adi? ya tinggal disampaikan ke BPOM atau kita begini. Ya Allah, Pak. Ada pertanyaan? Silakan saudara ahli jelaskan lebih spesifik mengenai unsur ancaman akan membuka rahasia. Ya, dengarkan ini baru ada ancamannya. Apakah rahasia yang diancam akan dibuka tersebut boleh yang memiliki sifat ilegal di dalamnya? Bisa jawab nggak? Saya bisa jawab. Coba pakai mic-nya. Direkam pakai mic-nya. Kenapa? Tidak. Menurut saudara ahli, bahaya yang dapat ditimbulkan dalam sebuah produk, apakah perlu diketahui oleh umum khususnya dalam sosial media? Betul, tapi disampaikan kepada pihak yang tepat. Maksudnya apa pihak yang tepat? Misalnya seseorang melakukan kejahatan dalam diri kita, ya kita melaporkannya ke polisi, ya pihak yang berwenang kita lakukan. Tapi kan polisi harus ada laporan dulu lagi. Dia tidak akan mau bergerak kalau tidak ada laporan. Begitu juga dengan BPOM. Dan ini masalahnya produk kecantikan yang tidak ada izin BPOM-nya dan produk berbahaya. Ini fakta. Tinggal dilaporkan ke BPOM, nanti mereka akan mendalami. Apakah hal-hal yang patut diketahui oleh umum juga dikategorikan sebagai rahasia, sebagaimana dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE? Saya ya betul karena tidak paham. Saksi kedua, saksi tidak betul, saksi tidak paham. Konstitusi tentang perluasan makna alat bukti dalam ITE, ya, salah satu poin paling pentingnya adalah pasal itu adalah melarang adanya perekaman secara ilegal tanpa izin dari kepolisian, jaksa, KPK dan lain-lain itu. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan adanya bukti video yang diinterpretasi secara ilegal itu dapat ahli, baik ya. Dalam perkara ini, sidang kita malam ini, terdakwa ini didakwa 1 Undang-Undang ITE, yang kedua KUHP dan TPPU. Bisa dipahami ya? Perkara-perkara yang terkait dengan dakwaan ITE, TPPU, penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya akan menghadirkan bukti elektronik. Biasanya perkara-perkara seperti itu Faisal HP. buktinya. Pertanyaan saya adalah bukti elektronik yang seperti apa toh, memenuhi syarat seperti apa toh yang bisa dipertimbangkan, yang bisa dipakai untuk pembuktian. Ahli itu dalam persidangan itu hanya menyampaikan pendapat sesuai sumpah tadi itu, akan dengan pendapat sesuai ilmu yang saya miliki. Nah, pertanyaan kami adalah bukti elektronik yang seperti apa yang bisa
atau memenuhi syarat sebagai pembuktian? Silakan. Menurut pendapat saya, bukti elektronik yang layak untuk dijadikan alat bukti adalah yang dalam istilah kami chain of custody-nya lengkap. Jadi bagaimana cara akuisisinya, ada pencatatan jelas diambilnya dari mana, dan itu nanti juga pada saat pengambilan tidak bisa diganggu gugat lagi algoritmanya. Jadi benar-benar alat bukti itu tidak berubah dari pada saat kejadian sampai di pengambilan. Sekian jawaban saya. Lanjut. Menurut pendapat ahli ini ya, bukti elektronik yang disita mulai dari penyidik, Polri, kemudian sampai kejaksaan, sampai hadir di meja sini, menurut pendapat ahli, bagaimana agar bukti itu tetap otentik? Silakan. Dalam ilmu kami harus saja rekam jejak setiap perlakuan terhadap barang bukti. Misalnya pada saat